Tidak ada yang pernah membayangkan sebelumnya bagaimana para politisi Eropa yang memberikan bantuan kepada Ukraina sebenarnya telah bertindak melawan kepentingan negara dan rakyatnya. Tren baru tersebut secara bertahap muncul, yaitu siapapun yang tidak mengambil posisi anti-Ukraina akan kalah dalam pemilihan umum di negaranya. Dan tentu, pada dasarnya mereka semua tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Orang Polandia adalah orang yang pertama memahami hal ini, di mana mereka akan mengadakan pemilihan parlemen pada tanggal 15 Oktober nanti. Dan harusnya semua sudah melihat betapa marahnya masyarakat Polandia terhadap elit politiknya yang terlalu sibuk dengan urusan negara lain. Inilah sebabnya mengapa konflik seputar larangan Polandia terhadap impor biji-bijian Ukraina baru-baru ini dibuat. Pihak berwenang Warsawa memang sedang melakukan apa yang menjadi tuntutan oleh pemilihnya dari kalangan para petani, di mana para petani Polandia jelas menolak untuk bersaing dengan biji-bijian Ukraina yang merusak harga pasar mereka. Dan ini diprediksi juga akan dialami Slovakia dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa selama kampanye pemilihan umum di negara mereka, Ukraina bukanlah sekutu mereka. Dan penghinaan ini akan terus menyelimuti Ukraina untuk kedepannya. Itulah yang kemudian menjadi dasar kemarahan Zelensky dalam pidatonya tentang sikap yang tidak konsisten dari pemerintahan Duda dan kemudian menganggapnya sebagai bentuk penghinaan terhadap Ukraina. Akibatnya, Ukraina diketahui sedang mengkaji kemungkinan untuk memberlakukan embargo terhadap impor sayuran dan buah-buahan Polandia. Dan sebagai tanggapannya, Perdana Menteri Polandia mengambil langkah balasannya, yaitu dengan memperluas daftar barang Ukraina yang dilarang untuk diimpor. Ya, politisi-politisi itu memang sedang berdansa di sana, di atas penderitaan petani mereka dan tentu rakyat Ukraina. Perselisihan tersebut terus berlanjut ketika Zelensky juga telah melaporkan kasus gandum Ukraina ini ke WTO. Dan lagi-lagi, Polandia bereaksi dengan cepat, seperti yang dilakukan anggota Sejm Bozak dari Polandia yang menagih Ukraina atas bantuan mereka sebesar 101 miliar zloty atau sekitar 23,5 miliar dolar. Seperti yang telah diketahui, Polandia adalah negara yang menanggung beban bantuan terberat ke Ukraina dengan menyumbangkan lebih dari 3% PDB negaranya. Perselisihan ini menemui puncaknya saat Perdana Menteri Polandia, Morawiecki, menyatakan bahwa Polandia akan berhenti mentransfer senjata ke Ukraina. Dan ditutup dengan sebuah pernyataan tegas. Saya ingin mengatakan kepada Presiden Ukraina untuk tidak menghina Polandia lagi. Kami tidak akan mentolerir ini. Faktanya, fase permusuhan antara Ukraina dan Polandia memang sudah diperkirakan sebelumnya di musim panas. Ketika Sejm Polandia dengan suara bulat memutuskan menyerukan kepada Ukraina untuk secara resmi mengakui kejahatannya dalam tragedi pembantaian orang-orang Polandia di Volyn pada 1943 hingga 1945, yaitu ketika masa pendudukan Jerman di Perang Dunia Kedua. Dan tentu, Ukraina belum mengakuinya hingga saat ini, sehingga memunculkan sebuah umpatan yang seringkali keluar dari perkataan orang Polandia. Mereka dulu membantai kami, tapi mengapa sekarang mereka datang untuk tinggal dan bekerja bersama kami? Pernyataan yang cukup unik datang dari Presiden Belarusia, Lukashenko. Apakah menurut Anda Polandia baru saja menghancurkan Ukraina yang sedang kesusahan saat ini? Tidak. Mereka semua memang sudah memberikan lampu hijau dari luar negeri. Kita harus membuang Zelensky, karena dia sudah tidak lagi menarik.